kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, gelaran KTT AS Forum 2023 telah menjadi tonggak sejarah baru bagi negara pulau dan kepulauan untuk bersinergi, mewujudkan kesejahteraan. Salah satu gagasan penting yang menjadi pokok pembahasan ialah tentang Blue Economy. Kami akan mengajak Anda untuk mengulasnya lebih dalam tentang potensi Blue Economy Indonesia bersama rekan kami Bilkis Sabila dalam tayangan berikut. Pemirsa, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara yang didominasi oleh lautan dan perairan, kekayaan laut Indonesia ini berpotensi besar untuk menjadi mesin ekonomi baru untuk meningkatkan pertumbuhan di dalam negeri. Meski demikian, jalan Indonesia untuk menjadi negara adidaya dalam kemaritiman ini masih terbilang sangat panjang. Bagaimana kiranya Indonesia memanfaatkan potensi kemaritiman? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Bapak Imade Andi Arsana selaku dosen teknik geodesi UGM. Baik, selamat malam juga Mbak Bilkis, apa kabar? Kabar baik. Pak Andi, berbicara mengenai KTT AIS Forum yang telah terlaksana pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2023 kemarin, bahwa dikatakan Presiden Joko Widodo ini mendorong negara kepulauan untuk memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan. Nah, menurut Pak Andi, langkah apa kiranya yang perlu Indonesia ambil, yang perlu kita ambil untuk lebih memaksimalkan ekonomi kelautan dan juga potensi kemaritiman kita yang ada saat ini, Pak Andi? Baik, terima kasih. Ini saya kira sejalan sekali dengan poros maritim dunia yang pernah kita canangkan ya. Pertama kan ada dua tuh intinya. Satu, menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan. Kedua, menjadikan Indonesia sebagai kiblat ketika orang bicara soal laut. Kan itu intinya. Jadi saya kira AIS Forum ini salah satu tanda itu terjadi gitu ya. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Bilkis itu, pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal laut dulu. Jadi kita kan lautnya luas sekali. Ini ada anekdot sebenarnya. Kita lebih mengenal planet Mars dibandingkan dasar laut gitu. Itu saya kira tidak boleh kita biarkan. Maka langkah pertama yang harus dilakukan pertama adalah mengenal laut, melakukan pemetaan laut, sehingga kita betul-betul tahu apa saja dan bagaimana bentuknya laut itu. Itu satu ya. Kedua, mengenal potensinya. Potensi laut ini kan macam-macam. Yang mungkin secara tradisional kita pahami adalah perikanan, kemudian tambang misalnya gitu. Nah, kita perlu melakukan eksplorasi lebih jauh agar kita bisa melihat potensi laut yang lain di luar yang secara tradisional kita pahami selama ini. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita mengenal laut, mengenal sumber dayanya, tentu kita perlu menyiapkan sumber daya manusianya. Karena pada akhirnya nanti yang mengelola atau bisa tidaknya terkelola sumber daya yang banyak tadi itu tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Nah, itu kita bisa bicarakan nanti mungkin lewat pendidikan dan segala macam. Baik, sebelum jauh untuk memaksimalkan ekonomi kelautan dan juga potensi kemaritiman, namun yang perlu dipersiapkan Indonesia untuk mencapai hal tersebut ialah dengan mengidentifikasi ataupun mengenal lebih awal mengenai laut, kemudian mengetahui potensinya dan juga bagaimana sumber daya manusianya ini nanti bekerja untuk mengolah potensi laut yang ada, begitu Pak Andi. Pak Andi, kemudian pemerintah ini juga tengah menyiapkan ekonomi biru sebagai mesin ekonomi baru. Berkaca pada negara lain yang sudah menjalankan seperti Korea Selatan, kemudian juga Tiongkok, Australia. Lantas bagaimana Indonesia ini dapat berhasil untuk memanfaatkan ekonomi biru dan juga mendulang kemaritiman dari yang ada saat ini, Pak Andi? Ya, pertama inti dari ekonomi biru itu kan ada dua mungkin ya, boleh dibilang ya. Memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan tadi, jadi untuk benar-benar menjadi nilai ekonomi, itu yang pertama, tapi dia belum bisa disebut ekonomi biru kalau dia tidak berdasarkan pada kelestarian atau keberlanjutan. Jadi dua hal yang harus dilakukan. Pertama, melakukan eksplorasi dan pemanfaatan yang baik, yang gunanya adalah untuk kesejahteraan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana melakukan itu secara berkelanjutan lestari. Jadi artinya di sini kan berarti pemahaman kita akan fungsi atau manfaat dari sumber daya itu penting. Bagaimana mengelola itu agar dilakukan dengan cara-cara yang baik itu juga sangat penting. Nah, dalam hal ini kita bisa berkaca sebenarnya, Mbak Bilkis, dari tetangga-tetangga kita yang sudah berhasil gitu ya. Jadi apa yang sudah baik dilakukan oleh negara-negara lain, best practice-nya, itu bisa saja kita copy, tapi tentu dengan penyesuaian terhadap lingkungan kita. Kita kan belum tentu bisa 100% menerapkan katakan teknologinya Cina di Indonesia atau teknologinya Kanada di Indonesia. Tapi artinya apa yang mereka sudah lakukan dengan baik itu sangat mungkin kita adaptasi dan modifikasi untuk kepentingan nasional kita. Secara umum seperti itu.
Baik, kita bisa melihat dari negara lain yang sudah menerapkan ekonomi biru seperti itu ya Pak. Lantas Pak Andi, kita juga perlu mengingat bahwa memang pemanfaatan ekonomi maritim tersebut ini tentu perlu mengingat keberlangsungan dan juga kelestarian agar tidak merusak lingkungan laut dan juga pesisir begitu Pak Andi. Lantas menurut Pak Andi kiranya dukungan ataupun kebijakan apa yang bisa kita berikan untuk tetap mendukung keberlanjutan dan juga kelestarian alam yang sudah ada ini Pak Andi? Saya dari pendidikan ya, mungkin saya akan mulai dari situ. Bahwa kita tahu laut itu bermanfaat dan banyak sekali sumber daya yang bisa digunakan, itu saya kira cukup mudah kita pahami. Tapi bagaimana melakukan itu dengan baik, bagaimana misalnya memahami ekosistem yang secara komprehensif di laut, bahwa ketika kita memanfaatkan satu unsur di laut itu bisa saja mengganggu unsur yang lain. Nah, itu akan kita bisa pahami dengan baik kalau ada edukasi gitu. Nah, saya kira ini, tapi edukasi itu tidak selalu formal ya. Orang kadang-kadang berpikir harus sekolah di bidang kelautan, tidak harus begitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah edukasi itu harus bersifat imersif begitu ya. Jadi dia merasuk kepada edukasi formal informal. Contohnya pada formal misalnya. Meskipun dia fakultas ekonomi, mungkin tadinya berpikir tidak terkait banyak dengan laut, sekarang ada ekonomi biru. Meskipun dia teknik, itu seperti saya gitu ya, pemetaan. Nah, sekarang kita harus belajar soal pemetaan laut. Kalaupun dia ilmu budaya misalnya, tentu ada budaya maritim, budaya bahari di situ. Jadi artinya bagaimana pemahaman terhadap laut ini betul-betul kita masukkan ke segala lini, segala tingkatan pendidikan, agar pemahaman akan laut, pemahaman akan pentingnya laut, dan juga betapa kita tergantungnya pada laut, itu tidak hanya diberikan kepada mereka yang hanya bergerak secara langsung untuk membuat kebijakan, tapi juga kepada masyarakat, bahkan dari tingkat dasar, dari usia-usia yang sangat muda gitu. Baik, sebagai akademisi ini berperan penting untuk memberikan edukasi begitu ya Pak. Tidak hanya formal namun juga bisa berkolaborasi dengan studi yang lainnya untuk dapat berkontribusi. Lantas menurut Pak Andi, bagaimana kiranya dunia ini melihat potensi ekonomi biru yang ada di Indonesia begitu Pak? Bagaimana kiranya respon dari negara yang ada saat ini? Saya yakin negara lain akan melihat potensinya besar sekali. Pertama, secara ukuran, kita tidak bisa menafikan Indonesia adalah replikanya dunia, mungkin kita bahasanya ya, bahwa 70% dari kawasan atau wilayah kita adalah laut. Dunia juga seperti itu. Jadi dunia jelas melihat Indonesia itu memiliki potensi yang besar dari segi luasan. Itu pertama. Yang kedua, sumber daya. Kita kan ada di tropis gitu ya. Dengan keanekaragaman hayati di laut itu luar biasa. Jadi artinya selain memang luas, potensinya besar di kawasan yang luas itu. Kita bicara soal misalnya ikan. Tentu saja kalau mungkin teman-teman ada yang paham ini, laut kita dibagi menjadi wilayah pengelolaan perikanan begitu ya. Itu ada 11 yang itu potensinya luar biasa besar. Itu baru kita bicara ikan. Kemudian kita bicara juga soal terumbu karang, kita bicara soal bagaimana laut itu nanti menghasilkan O2. Indonesia adalah juga negara yang sangat penting di dalam apa yang kita sebut sebagai coral triangle, jadi segitiga terumbu karang, dan Indonesia itu memang berinisiatif dulu juga untuk memimpin negara-negara di sekitar untuk mendirikan CTI, Coral Triangle Initiative. Jadi artinya di samping tadi luas, yang itu yang pertama, yang kedua potensinya besar. Ketika kita ada di kawasan tropis yang memang keanekaragamannya luar biasa, dan kita ternyata adalah salah satu negara yang menjadi andalan ketika kita bicara soal terumbu karang dan segala macam. Itu kan impact-nya luar biasa tuh. Misalnya bagaimana terumbu karang dan segala macam itu menghasilkan O2 yang kita selama ini pikir O2 itu datang dari hutan kan atau dari tumbuhan di darat. Ternyata laut juga menghasilkan O2 yang sangat besar. Nah itu peran kita nggak bisa diabaikan. Jadi saya yakin sekali negara lain akan melihat Indonesia sebagai negara yang sangat-sangat strategis di dalam ekonomi biru ini. Baik, dengan keanekaragaman hayati yang di laut luar biasa begitu ya, diharapkan memang dukungan dari dunia ini juga turut berperan dengan aktifnya Indonesia sebagai negara kemaritiman terbesar di dunia. Kemudian Pak Andi, sebagai negara kepulauan terbesar, maksud saya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kiranya peran sentral apa yang dapat Indonesia lakukan, yang dapat dimanfaatkan? Betul, ini kan kaitannya dengan ICE Forum ya, juga gitu. Bahwa Indonesia adalah pemimpin yang diakui
di kawasan di bidang ini itu sudah terbukti lah. Kita inisiator ICE Forum, kita sekarang menjadi tuan rumah dari KTT ICE Forum itu saya kira sudah bukti. Artinya posisi kita itu sudah merupakan a natural leader, gitu. Pemimpin secara alami. Nah, kalau pemimpin secara alami ini usahanya menjadi tidak terlalu besar kemudian untuk didengarkan pihak lain kan kira-kira gitu ya. Jadi pengaruh kita sudah punya. Nah sekarang kita tinggal tunjukkan kepada negara-negara lain best practices yang sudah kita lakukan. Misalnya begini, kalau kita bicara soal pengelolaan laut gitu ya. Nah kita kan memiliki sebenarnya nilai-nilai tradisional tuh Mbak Bilkis. Jadi masyarakat Indonesia itu secara alami memang mereka bersahabat dengan laut. Di Bali ada ritual keagamaan bahkan yang berlangsung turun-temurun yang sebenarnya tidak hanya ritual keagamaan, itu sebenarnya juga adalah usaha pemanfaatan laut dengan bijaksana. Misalnya. Ada panglima laut di Aceh, ada tradisi yang lain gitu. Jadi traditional value atau local wisdom mungkin bahasanya itu adalah salah satu yang bisa kita dorong agar menjadi nilai-nilai juga yang dianut oleh negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah bangsa yang bertetangga dengan 10 negara secara kalau kita bicara laut ya. Dan kita dengan sangat baik menurut saya sudah menetapkan batas-batas dengan negara lain dengan proses-proses yang legal dan juga penuh kedamaian gitu. Walaupun mungkin kita kadang-kadang mendengarkan ada beberapa isu ya antara kita dengan Malaysia mungkin, tapi faktanya kita nggak pernah sama sekali sampai pada perseteruan yang sangat keras gitu terkait dengan penetapan batas maritim misalnya. Nah, contoh yang sederhana ini, tapi sangat penting, bagaimana Indonesia berhasil menetapkan batas maritim di Laut Cina Selatan, misalnya, dengan Vietnam, itu kan salah satu contoh yang luar biasa bahwa ketika orang berpikir di Laut Cina Selatan itu nggak mungkin ada kemajuan dalam hal penetapan batas segala macam, Indonesia membuktikan itu dengan sangat baik dengan Vietnam. Nah, ini saya kira keteladanan yang bisa Indonesia berikan kepada dunia bahwa satu, pemanfaatan laut harus berkelanjutan menggunakan nilai-nilai tradisional. Kedua, ketika kita ada potensi perseteruan di laut, maka kita selesaikan dengan baik. Gitu. Itu saya kira dua hal sangat penting yang bisa kita tularkan kepada negara-negara lain. Baik, Indonesia ini dapat membuktikan posisi sentral ya sebagai negara kepulauan terbesar dengan hadirnya ICE Forum 2023 kemarin, dan juga pemanfaatan laut ini tidak hanya bagian pariwisata saja ya Pak, namun di bagian maritim ini juga dapat untuk mendukung keberlangsungan dan juga untuk meningkatkan ekonomi. Pak Andi, terakhir dari KTT ICE Forum, bagaimana kiranya Bapak melihat pertemuan negara kepulauan dan pulau-pulau di daerah ini dapat berdampak kepada kepulauan khususnya yang ada di Indonesia Pak? Pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Kalau secara pragmatis langsung ya, adanya KTT ini tentu saja secara langsung banget itu berdampak pada ekonomi pastinya. Ya, sirkulasi ekonomi itu saya kira sudah sangat clear. Yang kedua, beberapa keputusan-keputusan yang diambil atau kebijakan yang dibicarakan di situ itu jelas menguntungkan pulau dan negara kepulauan. Nah, artinya juga, misalnya kalau kita bicara soal pelindungan pulau-pulau kecil dan segala macam, itu jelas akan berdampak kepada Indonesia secara langsung itu. Kenapa? Karena begitu Indonesia memimpin adanya keputusan-keputusan penting itu yang juga berguna bagi negara pulau dan negara kepulauan, maka otomatis Indonesia harus ada di depan juga dalam melaksanakannya. Maka sekarang ini berarti tergantung dari implementasi dari apa yang sudah dibicarakan di Bali itu gitu. Jadi yang saya bayangkan karena Indonesia leader dalam konteks ini, maka secara alami saya yakin Indonesia juga akan menjadi leader di dalam implementasinya. Kalau itu terjadi berarti akan ada manfaat yang besar untuk pulau-pulau yang ada di Indonesia juga. Saya kira begitu. Baik, tidak hanya deklarasi yang disampaikan pada penutupan pada ICE Forum saja, namun juga diharapkan implementasi yang sudah dibahas kemarin begitu ya Pak, kebijakan-kebijakan ini dapat segera diimplementasikan di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Andi selaku dosen Teknik Geodesi UGM yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat selalu Pak Andi. Terima kasih Mbak Bilkis, salam sehat.